Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ثم الحمد لله رب العالمين. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, wabil khusus dumateng panjenengan Bapak Kiai Haji Samsudin, salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karawang, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Para sesepuh pesantren, para kepala sekolah, pimpinan madrasah, bapak dan ibu sekalian, orang tua wali murid, anak-anak calon presiden, enggak jadi calon terus pokoknya calon ya, calon menteri, calon bupati, calon ibu rumah tangga, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Para kiai, para pimpinan sekolah, para bapak dan ibu sekalian, anak-anakku, pada akhir zaman ini kita harus tahu. Coba diam sebentar, ngomong sendirinya nanti habis istighosah. Sekarang mulutnya dikunci sampai acara doanya selesai. Akhir zaman ini tantangan perjuangan semakin berat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama orang-orang Yahudi, itu sudah mulai belajari generasi mudanya. Sekolah TK mereka sudah diajari, diberitahu, belajar untuk nembak, belajar untuk macam-macam, menyabetkan senjatanya. Itu sasaran yang digunakan adalah gambarnya orang-orang yang berpeci dan orang-orang yang berkerudung. Jadi orang-orang Yahudi sudah menanamkan ajaran benci kepada umat Islam itu sudah semenjak mulai mereka baru masuk sekolah. Mereka tahu kalau menjajah negara di Timur Tengah itu gampang, karena di sana nggak ada hutan. Jadi kalau negara itu kotanya sudah dibom, ya nggak ada tempat sembunyi, nggak ada tempat ngumpet. Sementara Amerika Serikat pernah mencoba
menjajah salah satu negara Asia dimulai dari Vietnam. Ternyata Amerika harus angkat kaki dari Vietnam dengan kekalahan. Negara Asia yang sedemikian potensial agrarisnya tidak bisa ditaklukkan dengan senjata oleh negara-negara Yahudi. Apalagi menjajah Indonesia. Belum sempat ketemu tentaranya, baru ketemu mak lampirnya saja sudah kalah dia. Karenanya mereka membaca peta kekuatan ini sehingga mereka menyimpulkan bahwa menjajah negara-negara agraris di Asia ini tidak bisa dengan kekuatan fisik, tidak bisa dengan kekuatan senjata. Secanggih apapun senjata dilemparkan ke Indonesia, boleh Aceh hancur, akan tetapi Jawa masih berkibar, Sumatera Barat masih berkibar, Jambi masih berkibar. Tapi kalau mereka melakukan hal semacam itu, mereka pasti tidak akan berhasil, sehingga mereka melakukan penjajahan dengan cara yang tidak kita rasakan secara langsung. Dengan cara apa? Kita dijajah dengan televisi, siaran-siaran televisi yang sudah tidak mendidik sama sekali, sehingga apa yang ada di televisi yang itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman sampai dengan hari ini bisa ditiru dan diikuti oleh orang-orang yang rumahnya di pinggir sawah. Mulai cara berpakaian, mulai cara bicara, mulai cara motong rambutnya dan lain sebagainya. Cara seperti itulah mereka menjajah kita, sehingga kecintaan kepada ulama semakin berkurang, kecintaan kepada Allah semakin luntur, kecintaan kepada majelis-majelis yang sifatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Akan lebih ramai suatu tempat kalau isinya artis, akan semakin ramai kalau tempat itu isinya konser, akan semakin ramai kalau macam-macam. Tapi kalau isinya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kesadaran ini sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menjajah seperti itu. Karenanya mulai tahun ini anak-anak kami dari alumni, mulai dari angkatan yang pertama sampai dengan yang terakhir, merasakan keprihatinan semacam ini. Akhirnya mereka mempunyai gagasan untuk melakukan acara semacam ini, yang tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan mengembalikan ghirah kita, mengembalikan semangat kita untuk dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bahagian daripada ajaran Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Akan tetapi namanya perjuangan itu pasti ada tantangannya, pasti ada sesuatu yang menghalangi. Akan tetapi itulah besarnya nilai perjuangan. Semakin berat tantangan perjuangan yang dialami seseorang, akan semakin besar sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis, al-ajru ala qadri ta'ab, balasan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan kadar capeknya, kadar sulitnya, kadar tantangan perjuangan tersebut yang dimiliki oleh setiap orang dalam perjuangan. Yang kedua, kami sangat mengharapkan kepada semua elemen masyarakat yang mengelola dunia pendidikan. Kita ini, pendidikan kita sudah diracuni oleh paham-paham yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anak kita sekolah selama 6 tahun di madrasah ibtidaiyah, anak kita sekolah 3 tahun selama di madrasah sanawiyah, anak kita sekolah selama 3 tahun di tingkatan SLTA, ngaji, belajar 3 tahun, ngopeni pendidikan. Ujung-ujungnya anak-anak kita hanya trauma dan takut dengan momok yang namanya UNAS. UNAS ini jadi kayak hantu. Kepala sekolahnya sampai dengan muridnya akhirnya hilang konsentrasinya dalam mengajarkan akhlak, hilang konsentrasinya dalam mengajarkan ilmu